Lanita di Regatta Kitchen. Hari ini adalah hari yang sangat spesial karena kita kedatangan tamu spesial lagi, baker kita, Herlina McNeil. Halo Herlina, apa kabar? Baik Tante, apa kabar juga Tante? Baik, baik. Terima kasih sudah berkunjung di Regatta Kitchen. Thank you juga untuk undangannya. Hai semuanya, masih ingat kan dengan saya? Oh ya Tante, sebagai terima kasih karena saya sudah diundang, saya bawa sesuatu buat Tante Anita. Oh, apa ya ini ya? Masih ingat nggak? Yo. Oh, ini kan yang dulu kita buat ya. Butter and cream cheese chiffon. Oh ya, yang rasanya lembut, cheesy dan enak dan baunya wangi sekali. Nah teman-teman, cara membuat cake ini sudah pernah di video saya. Jadi kalau teman-teman mau lihat bagaimana cara membuatnya, ada di video yang di sini ya. Nanti bisa dicoba. Terima kasih Herlina buat cake-nya. Wah, ini spesial sekali. Iya, Jadi sekarang Herlina akan mengajarkan untuk membuat apa? hari ini saya mau bikin Neapolitan butter cake. Oh, Neapolitan butter cake. Itu yang kayak apa ya? Butter cake kan kayak kue sepanjang masa. Nah ini supaya tidak bosan, jadi saya bikin dalam bentuk Neapolitan 3 warna, coklat, vanilla, dan pink ataupun red atau velvet. Itu terserah mau dibikin warna apa. Pokoknya ada satu warna yang warnanya merah. Nah, itu Neapolitan 3 warna. Jadi Neapolitan artinya 3 warna begitu ya? 3 warna, tapi harus coklat, vanilla, dan pink atau red. Ya, kalau dulu chiffon cake kan ada yang perlu diperhatikan pada saat membuat ya. Kalau yang ini butter cake kuncinya ada di mana pada saat Kuncinya membuat? ada di butter. Jadi butter harus suhu ruang dan harus good quality butter. Karena ini butter cake, jadi benar-benar ada di butter. Dan the most important thing is butter. Nah, karena ini butter cake termasuk heavy cake, jadi berat karena dia mengandung banyak terigu. Jadi untuk menyeimbangkan supaya cake-nya itu tetap moist dan tidak keras atau seret, itu kuncinya ada di butter. Dan kita di Australia ini kita pakai lupak. Ini kalau di Indonesia mungkin yang sekelas dengan Wiseman ya. Betul. Wah, ini cukup menarik sekali ya Herlina ya. Rasanya udah nggak sabar untuk mencoba. Yuk kita langsung mulai saja ya. Ayo. Nah, bahan-bahannya seperti yang sudah dideskripsikan di bawah ini ya. Tapi ini butter itu harus suhu ruang supaya gampang ngocoknya. Kalau nggak susah nanti jadi bergumpal-gumpal. Di sini saya pakai lupak. Untuk di Indonesia, lupak sejenis dengan Wiseman. Dan ini harus suhu ruang, jadinya seperti ini. Supaya gampang dikocok, lembek tapi juga tidak terlalu lembek. Kemudian gula pasir, sugar atau custard sugar, baking powder selalu. Kemudian kakao powder, saya pakai Belgian cocoa powder. Dan pada saat dibikin nanti harus pakai paste dulu, dibentuk jadi paste. Kalau kalian punya coklat paste itu juga nggak apa-apa. Kemudian 8 butir telur, vanilla bean paste, dan pewarna merah untuk Neapolitan colornya. Nah, untuk tahapan pertama, karena saya membuat butter cake ini membuat tekniknya pisah putih dan kuning telur. Jadi supaya lebih memudahkan, saya akan mengocok putih telur dulu. Karena mixer yang dipakai untuk mengocok putih telur itu harus bersih dan tidak boleh ada noda sedikit pun. Kalau ada kecipratan kuning telur atau air atau minyak, itu sudah pasti telurnya tidak akan mengembang putihnya. Jadi supaya gampang, nggak bolak-balik nyuci mixer juga, jadi saya pasti kocok putih telurnya dulu. Dari 8 telur, saya menggunakan 6
6 putih telur dan 8 kuningnya. Jadi nanti ada 2 putih telur yang dibuang ya. Yang maksudnya bukan dibuang, tidak saya pakai. Kalian bisa keep, bisa untuk disimpan untuk membuat kue-kue yang lain kayak bolu putih telur atau apapun yang kalian mau. Hati-hati jangan sampai ada kuning yang masuk ke putih. 6 putih telur dan 8 kuning telur. Ini sisa 2 putih telurnya saya simpan ya, karena saya cuma pakai 6 putih telur dan 8 kuning telur. Nah, setelah putih telurnya siap, maka saya akan kocok putih telurnya. Ini tahapannya sampai medium peak saja, jangan sampai soft. Kalau soft juga nanti terlalu masih ada cairannya. Tapi kalau stiff peak juga jadi keras, jadinya nanti susah mau ngeblend dengan butter dan kuning telur mixture-nya. Jadi ini saya kocok dulu ya. Itu medium ya, kecepatannya ya. Kalau kocok putih telur itu harus kecepatannya ditambah pelan-pelan tante, jangan langsung dipaksa terus langsung high speed. Jadi kayaknya kesannya telurnya dipaksa langsung ngembang. Jadi ada tahapannya pelan-pelan. Dan ini tidak pakai filling of tartar ya? Enggak. Jadi itu sampai berjejak begitu ya? Iya tante, tuh sampai segini, tapi saya tahu nih dalamnya masih ada lembut-lembutnya supaya lebih gampang dicampur. Karena kalau sampai kaku nantinya susah nyampurnya. Tapi kalau soft juga terlalu watery ya, masih ada airnya itu. Jadi ini udah pas ya tuh. Masih bisa jatuh, jadi nggak terlalu kaku. Nah, sekarang mixernya sudah selesai. Saya bisa kocok butter dan gula. Karena masih ada sisa seperti ini tidak masalah, karena butter dan gula itu pasti bisa nyampur dengan mixer seperti ini. Tapi kalau putih telur ada sisa-sisa adonan yang lain, dan kalau kamu nggak cuci itu nggak akan bisa ngembang putih telurnya. Makanya saya kasih triknya kocok putih telurnya dulu, baru mixernya bisa dipakai untuk kocok yang lain. Ini terigunya tadi sudah diayak. Kemudian saya campur dengan 1 sendok teh baking powder ya. Tipsnya supaya nggak repot kalau nggak mau pakai ayakan, itu bisa di blend pakai spatula, pakai balon whisk. Blend pakai balon whisk itu sudah pasti akan rata. Nah, sekarang saya akan kocok butter dengan gula pasirnya. Pakai mixer yang bekas tadi. Karena butternya pakai suhu ruang, jadi gampang kan, nggak keras untuk mixernya. Ini dikocok sampai mengembang dan fluffy, sampai gulanya nggak berasa kasar lagi. Saya stop dulu, saya aduk dulu. Lanjut. Ini setelah dikocok sampai jadinya mengembang dan putih, mengembang pucat putih ya. Setelah ini baru saya tambahkan kuning telurnya, tapi harus satu-satu. Jadi tiap
satu kuning telur dikocok, kasih jeda 1 atau 2 menit supaya dia ngeblend. Lakukan satu-satu sampai habis ya. Herlina, itu kenapa kok harus satu-satu telurnya? Biar kuning telurnya itu blendnya jadi rata tante. Karena kadang kalau semua itu blok jadi absorbnya itu kaget. Tapi kalau pelan-pelan satu-satu itu make sure bahwa kuning telurnya sudah merata dan diabsorb sama butter dan gulanya. Ini satu-satu juga buat melatih kesabaran loh tante. Oh iya. Kan kalau baking itu kan kudu telaten. Kudu telaten dan kudu persis semuanya. Nah, betul. Ya. Nah, ini setelah dikocok jadinya seperti ini, jadi lembut, fluffy, jadi double size ya. Habis itu tahapan selanjutnya adalah jangan lupa vanilla bean. Vanilla bean-nya itu merek Queen ya. Kalau di sini pakainya Queen tante, yang ya, paling bagus yang ya. terbaik gitu. Kalau saya kasih vanilla bean tuh nggak pernah pelit, karena semakin banyak semakin wangi. Habis itu dilanjut dikocok lagi biar rata. Tahapan selanjutnya campuran tepung terigu yang sudah dicampur dengan baking powder dimasukkan ke dalam adonan mentega dan kuning telur tadi. Campurnya pakai spatula aja, jangan langsung bluk, pelan-pelan. Sedikit-sedikit ya, Herlina. Sedikit-sedikit, paling 3 tahap tante. Ya. Kalau nggak kaget nanti. Aduk lipat ya. Aduk lipat. Aduk, balik. Aduk, balik. Atau dilipat. Ini hasilnya setelah butter, kuning telur, gula, dan tepung dijadi satu. Jadi heavy kan, lihat tuh, berat banget adonannya. Nah, ini belum dicampur dengan putih telur. Sekarang saya mau campur dengan putih telurnya. Ini putih telurnya saya masukkan satu-satu. Tahap demi tahap. Bagi 3 tahap, ini ada cairannya, nggak apa-apa. Nah, ini hasilnya setelah dicampur dengan putih telur jadi tidak berat kan? Ada moist lah. Sudah kelihatan adonannya. Terus setelah ini kita bagi menjadi 3 warna. Nah, kita dibagi menjadi 3 bagian, kira-kira aja, nggak usah ditimbang ya. Yang satu tetap plain seperti ini, yang 2 mau saya kasih warna. Campur ya. Ini hasilnya ya, setelah dicampur dengan coklat pasta tadi. Kemudian saya mau bikin red velvet. Untuk red velvet itu saya kasih campuran coklat sedikit aja dulu sebelum saya kasih pewarna merah. Tetesannya jangan terlalu banyak dulu ya, coba dilihat dulu untuk tingkat warna merahnya apakah sudah sesuai yang diinginkan atau tidak. Kalian bisa pakai kayak setengah sendok teh atau apa, supaya warnanya keluar pada saat dipanggang. Itu usahakan warnanya jangan yang terlalu pastel atau terlalu pucat, jadi nanti warnanya kurang keluar pada saat setelah dipanggang. Karena di sini saya mau menonjolkan butter cake yang tidak berkulit, jadi warnanya keluar dan tidak tertutup kulit. Yang biasa kalau dipanggang warnanya coklat semua, dalamnya baru kelihatan warnanya. Kalau soal warna sih terserah ya, ada yang senang warnanya masih agak muda, ada yang mau warnanya merah tua. Tapi kalau sudah dicampur coklat memang warnanya seperti ini. Jadi saya mau create warna yang seperti warna ice cream.
Ini hasil warnanya. Merahnya seperti kayak agak pink, kayak ice cream kan? Terus ini yang vanilla. Dan ini yang coklat. Ini loyangnya sudah saya oles dengan cooking spray atau baking spray. Kalian bisa juga oles dengan mentega juga bisa. Tapi supaya cepat saya sempat pakai spray aja biar cepat, dan make sure kalau olesannya merata ya. Kalau enggak nanti susah lepasnya, apalagi kalau loyangnya seperti ini enggak gampang untuk lepasinnya. Jadi make sure olesannya merata ke seluruh permukaan loyang supaya nanti keluarnya mulus tanpa ada hambatan. Herlina, itu kalau itu kan loyangnya lubang di tengahnya ya. Ya. Kalau loyangnya yang loyang biasa yang nggak lubang di tengahnya bisa nggak? Bisa Mau ya? pakai loyang, karena sebetulnya butter cake itu kalau di luar itu namanya bun cake. Ini namanya bun pan. Jadi itu bun cake itu pakai loyangnya loyang bun pan. Atau kalau mau pakai loyang biasa tulban juga biasa aja, bisa ya. Pakai loyang apa aja bisa. Cuman kalau butter cake harus selalu diolesin mentega atau spray oil. Kalau chiffon kan nggak perlu diolesin apa-apa, jadi itu bedanya. Meskipun itu teflon atau tetap silikon, tetap harus diolesin sama mentega. Supaya gampang. Meskipun ini dibilang non-stick, tapi supaya lebih gampang dan supaya kulitnya nggak ada yang gompel, Tante. Karena kadang walaupun teflon ada aja yang gompel, jadi cacat. Saya maunya perfect kan pada saat keluar dari loyang. Apalagi ini modelnya rumit bergerigi gini. Kalau ada satu bagian yang tidak terkena oil atau butter atau mentega di olesannya, itu nantinya kulitnya rusak, gompel. Nah, sekarang saya mau masukin adonannya satu persatu ke dalam loyangnya supaya hasilnya bagus. Nah, ini yang membutuhkan ketelatenan, Tante. Pakai sendok, kalau perlu pakai piping bag. Tapi karena ini saya cuma mau bikin vertikal ya, horizontal, jadi saya pakai sendok aja. Ini sudah selesai dituang, jangan lupa dihentakkan supaya rata dan pastikan tidak ada gelombang atau gelembung udara. Goyang-goyang. Siap masuk ke oven. Ovennya tadi sudah dipanaskan, jadi suhunya atas bawah, temperaturnya 150 sampai 160. Itu masing-masing oven beda. Saya di 155. Jadi ini saya panaskan dulu ya sebelum nanti kuenya masuk. Dan untuk pengaturannya jangan lupa nanti ini di tengah-tengah, jangan terlalu atas, jangan terlalu bawah juga. Jadi harus di tengah-tengah. Cake-nya sudah masuk. Sekarang kita tunggu selama kurang lebih 1 jam. Setelah hampir 1 jam 50 menit, jangan lupa dites tusuk dulu. Siapa tahu kalau belum 1 jam ternyata sudah matang, bisa dikeluarkan. Wangi loh. Yeay. Warnanya masih kelihatan kan? Wangi. Kita dinginin dulu di sini. Ini cake-nya udah jadi. Kita dinginin dulu ya sampai kira-kira 10-15 menit, lalu nanti kita balik, kita buka. Wah, ini sudah jadi ya, Herlina? Iya, Tante. Aduh, cantik sekali warnanya ya. Nah, sekarang tinggal saya balik, didinginin dulu. Iya. Di cooling rack ya. Iya. Wah, cantik sekali, cantik sekali. And smells so good. Butter smell. Dan lihatlah, tada, clean kan? Makanya tadi aku bilang olesin pakai butter atau cooking spray. Jadi mulus, nggak ada yang gompel. Nah, sekarang kita tunggu sampai dingin ya, Tante. Lalu nanti dipotong. Oke.
Herlina, ini kuenya sudah siap dipotong ya. Cantik sekali. Iya Tante, kalau mau potong kue, tips dari saya ini kuenya harus tunggu bener-bener dingin. Ya. Karena kalau masih panas, hangat dipotong, takutnya nanti masih fragile. Karena kan dia butuh waktu untuk dari sejak dia keluar dari oven. Makanya ada prosesnya, keluar dari oven, masukin ke dalam cooling rack, dinginin, baru dipindah ke sini dan tunggu sampai benar-benar dingin dan kokoh, Baru bisa dipotong. Ini Oh ya. sepertinya sudah bisa dipotong karena kan di sini kita lagi winter ya Tante. Iya. Jadi dinginnya cepat. Oke, silakan nih, ayo Nah, mau dipotong. potong, Tante, Saya udah mau yang nggak warna sabar apa? ini. Mau yang tengah-tengah antara coklat vanilla atau vanilla red velvet atau vanilla. coklat red velvet, ayo. Waduh, yang kuning sama merah ini coba. Kuning sama merah. Kecil-kecil boleh. aja, kecil aja. Supaya bisa mencoba yang lain. Wanginya luar biasa. Wanginya udah sampai di sini nih baunya. Nah, jadi Tante bisa mencoba dua rasa. Lihat, Wow, bagus sekali. teman-teman bisa ngeliat kan? Teksturnya Begitu sangat lembut. Terus lembut coba banget ya. dipencet-pencet juga itu pasti moist. Iya. Jadi meskipun cake ini, butter cake itu termasuknya heavy cake karena dia banyak tepung kan. Tapi kalau kita menggunakan butternya yang tepat, yang good quality butter, kemudian butternya dikocok sampai dengan suhu ruang, itu akan menghasilkan tekstur yang sangat moist seperti ini. Kan halus sekali Jadi pori-porinya meskipun ya. tidak ditaruh di kulkas untuk sampai 2 hari ke depan, 3 hari pun masih tetap moist Tante. Nggak perlu Oh, dipanasin. Karena saya di rumah begitu juga. Tapi Hmm. biasa hari ketiga juga sudah lenyap sih. Iya, nggak sampai lah kalau 3 hari ya sudah habis. Enak sekali ini, enak sekali. Wangi Saya ya? coba ya, saya Silakan coba. Tante. Ya. Nah ini loh Tante, sudah jadi kuenya. Ini tehnya juga kan udah siap ya Tante. Untuk dingin-dingin, kebetulan lagi pas kita mumpung sini lagi winter, dingin, tehnya panas, kuenya juga fresh from the oven, still lebih hangat. Dan cocok untuk afternoon tea kita. Ayo dicoba Tante. Oh ya, oke. Waduh, cantik sekali ya. Moist banget ya. Yang itu coklat kuning, yang ini merah kuning ya. Iya. Ntar Merah putih kuning bisa ya. lagi Independent Day deh Tante. Iya. Gimana Tante? Butternya enak sekali. Dan moist kan? Maksudnya meskipun ini heavy cake, tapi dia nggak seret. Syukur kok Tante. Setuju sekali, setuju. Enak banget pokoknya. Wah, jadi pengen nambah lagi nih. Ini termasuk salah satu kue favorit saya Tante. Oh, iya. Kadang-kadang sebulan sekali saya selalu baking ini. Iya. Karena enak banget. Enak banget, enak banget. Butternya itu loh terasa sekali. Dan wanginya Wangi. dan bentuknya pun cantik, enak dilihat kan. Iya. Kalau bentuknya buat cantik. kayak kado, kayak buat Christmas hamper itu juga bagus. Nggak usah dipasang hiasan lagi, cukup dengan loyangnya aja. Oh, begini aja sudah cukup ya, nggak usah pakai dihias-hias lagi, malah jadi Terlalu rame ya. ya terlalu rame, nggak bagus lagi kalau terlalu banyak dihias. Tentu terima kasih sekali ya Herlina ya Sama-sama, untuk Tante. pengajarannya hari ini. Teman-teman, kita bersyukur sekali nih ada Herlina yang bisa mengajarkan bagaimana membuat cake yang sangat-sangat lezat ini. Nah teman-teman, inilah butter cake-nya dari Herlina. Silahkan dicoba dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share videonya. Dan Herlina juga punya Instagram ya. Instagramnya di Herlina.mcneil, itu nama di Instagram saya. Sampai jumpa lagi teman-teman di next video. Bye. Sampai jumpa. Bye.